Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah orang terluka. Hingga Senin malam, evakuasi dilakukan terhadap 4 korban ledakan. Bertambah lagi kepala daerah yang terjaring OTT KPK dan yang terbaru Saudara Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring OTT KPK terkait dengan dugaan penerimaan suap proyek di lingkungan pemerintahan kabupaten. Mensesnek Prasetyo Hadi minta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Juara Piala Dunia 2026 Spanyol merayakan gelar juara dengan parade bus terbuka di ibu kota Madrid. Warga menyambut Rodri dan kawan-kawan yang melintasi jalan-jalan bersejarah di kota Madrid. Publikasi terbaru dari Kemnaker mencatat lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK pada semester 1 2026. Sementara kenaikan harga sejumlah pokok kian menghimpit. Pertanyaannya bagaimana mengatur keuangan yang ideal saat tiba-tiba kehilangan pendapatan dan selagi menunggu pekerjaan yang baru. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Nanda Aprilia. Hari ini tentunya sudah kami siapkan berbagai informasi menarik dan penting untuk Anda, Saudara. Salah satunya tadi sudah kita kasih clue-nya, apa yang akan kita bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Yang menarik adalah tadi, menyebutkan bahwa nanti khususnya di Kompas Bisnis, kalau nanti tema yang akan dibahas hari ini adalah mengenai atur keuangan jika kita tiba-tiba kehilangan pendapatan. Nah, itu dia, karena tidak ada yang abadi di dunia ini, baik itu posisi, jabatan, dan segala macam begitu ya. Apalagi indeks ekonomi, kita sudah melihat bagaimana gelombang PHK sudah terjadi beberapa bulan terakhir, bahkan di semester 1 di 2026 ini tentu menjadi keprihatinan bersama bagi kita dan harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk bisa segera mencari formulasi-formulasi yang baik dan juga benar agar ekonomi kita ini tetap berjalan secara baik dan juga maksimal begitu. Nah, lantas berbicara soal ketika kita menghadapi gelombang PHK, tentu yang menjadi perhatian adalah bagaimana bisa menyiasati agar dapur kita bisa tetap ngebul ya, ada kutip ya. Karena di era sekarang begitu ya, ekonomi sekarang semuanya serba susah begitu ya. Soal pekerjaan juga susah begitu ya, mencari pekerjaan, kemudian juga bahan pokok juga naik, semuanya, belum lagi anak-anak di tahun ajaran baru memerlukan biaya pendidikan lagi. Betul, apalagi nanti kita akan sampaikan beberapa informasi mengenai kenaikan harga bahan pokok yang semakin juga tentunya semakin menghimpit begitu ya dari beberapa daerah di tanah air. Tapi sebelum kita kupas tuntas dengan salah satu narasumber juga nanti yang akan kita hadirkan di Kompas Bisnis, Saudara, kita akan ke informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi terlebih dahulu. Yakni ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah 3 lantai rusak parah.
Kuatnya ledakan membuat bangunan rumah hancur. Diduga 4 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Hingga Senin malam, saudara, evakuasi masih dilakukan terhadap 4 korban ledakan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan. Sebelumnya, saudara, warga Kompleks Grand Polonia, Kota Medan dikejutkan oleh ledakan keras yang terjadi di sebuah rumah. Bangunan hancur roboh akibat ledakan juga menimpa mobil yang terparkir. Polisi bilang dari investigasi awal, diduga ledakan ini terjadi karena pipa gas tanam di dalam rumah yang bocor. 2 dari 6 penghuni rumah berhasil dievakuasi, sedangkan 4 lainnya masih dicari. Ledakan juga membuat 6 rumah di sekitar lokasi mengalami rusak parah. Hasil investigasi awal, adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Ada 6 orang yang merupakan dan yang tinggal di dalam. Empatnya lagi kita berdoa bersama, semoga evakuasi yang kita laksanakan ini membuahkan hasil. Kami mohon doanya. Kita ke informasi lain, saudara. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Misol, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sedikitnya 9 rumah hangus terbakar dan 13 keluarga terdampak musibah. Kebakaran Jalan Misol di Api berkobar di permukiman padat warga di Jalan Misol, Distrik Sorong Barat. Kondisi bangunan yang sebagian besar berbahan kayu ditambah dengan tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Warga yang panik berupaya menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Warga lainnya bergotong royong membantu mengevakuasi perabotan milik korban ke lokasi yang lebih aman agar tidak ikut dilalap api. 3 unit mobil pemadam kebakaran ditambah dengan 4 unit mobil tangki air tambahan dikerahkan guna mempercepat proses pemadaman. Polisi masih menyelidiki sumber api penyebab kebakaran. Lasur, Distrik Sorong Kota, itu ada 13 kepala keluarga dan 9 rumah. Namun datanya baru data sifatnya sementara. Jadi besok kami juga rencana asesmen ulang untuk melihat data apakah ada tambahan atau memang seperti data yang. Satu alat berat ekskavator yang digunakan untuk pengerjaan normalisasi aliran kali terjebur di aliran Kali Cakung Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Saudara, inilah ekskavator yang terjebak setelah tercebur di aliran Kali Cakung Lama sejak hari Minggu. Menurut warga, ini sudah kali ketiga ekskavator mengalami kecelakaan saat mengerjakan proyek normalisasi di sungai yang sama. Warga berharap ekskavator dapat segera dievakuasi karena khawatir jika musim penghujan tiba, banjir akan kembali merendam permukiman warga. Diduga sopir tak mengenal kondisi jalan dan hanya mengandalkan aplikasi Maps, sebuah truk kontainer tersangkut di atas jembatan Benteng, Kota Tangerang, Banten. Inilah kondisi truk kontainer yang tersangkut di atas jembatan Benteng atau yang lebih dikenal dengan jembatan Teletabis. Bentuk jembatan yang cekung membuat badan truk tersangkut hingga ban belakang truk terangkat. Polisi bilang kejadian ini diduga akibat sopir tidak mengetahui kondisi jalan dan mengandalkan aplikasi penunjuk arah. Usai tersangkut selama 5 jam, truk pun dapat dievakuasi dengan menggunakan alat bantu forklift. Nggak menutup kemungkinan yang pertama sopir itu belum pernah lewat sini, tidak tahu jalan dan menggunakan Google Map. Jadi akhirnya tersangkut di jembatan Teletabis. Demikian.
Kita ke informasi lainnya, saudara. Aksi pencurian bersenjata api terjadi di Jakarta. Seorang kurir tertembak saat berusaha menghalangi pencuri motor yang kabur dari kejaran warga. Dipergoki penjaga indekos, dua pencuri yang hendak menggasak motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur seketika kabur menggunakan sepeda motor. Teriakan penjaga kos memancing warga untuk mengejar pelaku. Salah satu pelaku diduga sempat mengacungkan senjata api. Mendengar teriakan warga, seorang kurir mencoba menghadang pelaku. Namun saat berupaya menghadang, korban ditembak pelaku hingga tersungkur. Dari gang sana itu sudah diteriakin maling itu, jadi dia langsung mungkin ngebut ya kenceng gitu. Orang yang parkir sini mungkin dia denger langsung mau menghalang, cuma kan dia langsung tabrak gitu. Langsung kenceng aja dia udah. Nah, dia langsung megangin kaki itu. Saya lihat kalau di rekaman seperti itu sih. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara korban harus mendapat penanganan medis di rumah sakit. Saat ini pihak dari Polsek Matraman dibantu dari Polres Metro Jakarta Timur terus mencari pelaku pencurian dengan kekerasan dalam penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan saat ini masih kondusif dan sudah dimintai keterangan oleh para penyidiknya. Polisi kini tengah memburu keberadaan pelaku. Stefanus Wangge, Kompas TV, Jakarta. Saudara, petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan menggagalkan aksi jambret bersenjata tajam saat pelaksanaan Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Atas keberaniannya, petugas menerima penghargaan. Aksi heroik dilakukan 4 petugas suku dinas perhubungan Jakarta Selatan. Keempatnya menggagalkan jambret bersenjata tajam yang menyasar seorang lansia dan cucunya saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu kemarin. Saat itu petugas mendengar teriakan korban jambret. Dengan dibantu warga, mereka mengejar pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang berhasil ditangkap, sedangkan 1 lainnya kabur. Dari tangan pelaku, petugas menyita celurit, 1 sepeda motor, dan 3 telepon seluler diduga hasil kejahatan. Kebetulan di saat kita sedang bertugas itu ada warga yang berteriak jambret, jambret, dan spontan kita melihat pelaku itu mengarah ke arah ke petugas, mengarah ke kami sedang berjaga, dan kebetulan ada mobil juga yang mau melintas. Pelaku itu sempat kaget namun terjatuh, dan dari situ warga dan kami sebagai petugas yang ada di lokasi kita turut mengamankan pelaku, dan pelaku ada 2 orang sebenarnya. Dan satu orang itu berhasil kabur, 1 kita berhasil amankan. Atas kesigapannya, keempat petugas menerima penghargaan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penghargaan diberikan dalam apel khusus di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Senin pagi. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada 4 petugas di Sub Jakarta Selatan yang telah menggagalkan penjambretan oleh pelaku kepada lansia dan juga cucunya. Dan ini suatu hal yang sangat tentunya kami sangat apresiasi. Kami tidak hanya bertugas dalam menjalankan tugas sebagai pengatur lalu lintas, namun juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan kita di jalan raya. Tersangka pelaku begal kini menjalani proses hukum di Polsek Setiabudi, sementara 1 orang lainnya masih diburu. Warga berharap polisi bisa meningkatkan pengamanan di tengah maraknya jambret dan begal yang semakin terang-terangan. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Usai terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam. Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK tanpa berkomentar soal kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di Lombok Barat yang menjeratnya. Selain Ahmad Zaini, 6 orang lain yang tertangkap OTT juga dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam, saudara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan di Lombok Barat. Uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen juga disita KPK. Amankan sejumlah 19
orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut diantaranya adalah Bupati Lombok Barat. Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini. Adapun perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya dari ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah orang terluka dan hingga Senin malam evakuasi dilakukan terhadap 4 korban ledakan. Informasi terkininya dari Medan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah 3 lantai rusak parah, sejumlah orang terluka. Kuatnya ledakan membuat bangunan rumah hancur roboh. Diduga 4 orang masih terjebak di reruntuhan bangunan hingga Senin malam. Evakuasi masih dilakukan terhadap 4 korban ledakan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan. Sebelumnya, warga Kompleks Grand Polonia, Kota Medan dikejutkan ledakan keras yang terjadi di sebuah rumah. Bangunan hancur, roboh akibat ledakan juga menimpa mobil yang terparkir. Polisi bilang dari investigasi awal diduga ledakan terjadi karena pipa gas tanam di dalam rumah yang bocor. 2 dari 6 penghuni rumah berhasil dievakuasi, sedangkan 4 lainnya masih dicari. Ledakan membuat 6 rumah di sekitar lokasi rusak. Informasi terkini dari proses evakuasi terhadap korban kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Emir Syah Purba dan juga juru kamera Bahri di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Emir. Emir, bagaimana dengan situasi saat ini? Apakah seluruh korban yang masih terjebak di balik reruntuhan ini sudah berhasil seluruhnya dievakuasi pagi hari ini? Emir. Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini proses evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di dalam ataupun di reruntuhan bangunan yang roboh masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga pihak pemadam kebakaran. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, data sementara yang kami kutip dari Basarnas, pada saat kejadian ada 7 orang yang berada di lokasi. 4 diantaranya selamat dan 3 diantaranya tertimbun ataupun berada di dalam reruntuhan bangunan tersebut. Satu dari 3 yang berada dalam reruntuhan telah berhasil ditemukan oleh tim yang melakukan evakuasi pada sekitar pukul 2:20 pagi tadi dalam kondisi meninggal dunia. Artinya di sini dan juga saudara masih ada 2 korban yang hingga kini masih terjebak di dalam dan proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari keberadaan di mana korban berada. Memang pencarian cukup terkendala karena struktur bangunan yang labil pasca terjadinya ledakan yang terjadi sore kemarin. Dan dari pihak Basarnas sendiri memang mengutamakan keselamatan personilnya untuk bagaimana agar bisa aman untuk melakukan evakuasi ini. Seperti evakuasi yang berlangsung malam tadi memang menggunakan alat berat untuk terlebih dahulu menyingkirkan bongkahan ataupun robohan-robohan rumah untuk kemudian tim evakuasi dapat masuk ke dalam bangunan tersebut untuk melakukan penyisiran pencarian korban. Dan seperti yang saya katakan tadi, 1 korban meninggal dunia telah ditemukan pada pukul 2:20 pagi tadi dan hingga kini tim masih melakukan pencarian terhadap 2 korban
lainnya. Sebelumnya juga saudara, ledakan terjadi pada pukul 15.30 petang kemarin, dan dari investigasi awal dari pihak kepolisian, adapun ledakan dipicu oleh adanya pipa bawah tanah ataupun gas bawah tanah ataupun gas tanam, Adisti. Oke, jadi satu korban ditemukan meninggal dunia dini hari tadi, kemudian masih ada 2 korban lainnya yang saat ini masih dicari di dalam reruntuhan bangunan. Nah, bagaimana dengan proses atau skema skenario dari proses evakuasi yang akan dijalankan hari ini? Apakah tetap akan melakukan atau mengerahkan alat berat atau akan ada skema lainnya? Ya, Adisti dan juga saudara, memang jika kita melihat proses evakuasi yang berlangsung di lokasi, memang sejumlah alat berat dikerahkan, seperti salah satunya adalah mobil crane yang tadi malam berfungsi untuk memindahkan bongkahan-bongkahan rumah. Kemudian ada alat berat yang berfungsi untuk memecah bongkahan-bongkahan agar tim bisa masuk, dan juga pihak tim evakuasi juga menggunakan drone thermal untuk mendeteksi di mana titik korban, sehingga ini dapat memudahkan tim pencarian untuk menyisir korban yang berada di dalam rumah. Seperti satu korban yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 2:20 pagi tadi. Dan juga selain itu juga sejumlah peralatan lainnya dikerahkan, seperti peralatan kontainering dan juga peralatan medis. Dan kami sampai dengan saat ini masih menunggu bagaimana proses evakuasi yang berlangsung hingga saat ini, Adisti. Oke, fokus saat ini adalah mengevakuasi 2 korban yang masih dicari. Lalu bagaimana dengan keadaan lingkungan sekitar? Ini kan tidak hanya satu rumah saja, tapi ada beberapa rumah lainnya juga terdampak akibat kerasnya ledakan. Bagaimana warga di sana? Apakah kemudian beberapa rumah ini warganya harus diungsikan atau seperti apa? Ya, Disti, jika kita melihat pasca ledakan di lokasi, kami melihat kerusakan-kerusakan yang cukup parah di rumah sekitarnya, dan memang rumah utama yang merupakan sumber ledakan tersebut mengalami hancur yang sangat parah, dan memang rumah baik di sisi kanan atau sisi kiri ataupun yang berada di depannya yang berdekatan dengan rumah yang merupakan asal ledakan, memang kami lihat cukup parah, Adisti. Ada yang kaca rumahnya pecah, kemudian terdampak juga ke bagian pagar ataupun tembok rumahnya. Dan kami melihat juga tadi malam sejumlah rumah yang terdampak, kami melihat ada yang kosong ataupun ditinggal penghuninya sementara pasca ledakan. Sementara ada juga rumah yang dalam kondisi kaca rumahnya pecah, namun pemilik rumah dengan cepat untuk melapisi bagian kaca yang pecah dengan plastik begitu, dan kami melihat memang penghuni masih berada di dalam. Memang sampai dengan saat ini penjagaan ketat masih dilakukan di lingkungan perumahan. Jadi kami melihat ada personel dari kepolisian untuk membantu penjagaan security yang ada di perumahan Grand Polonia ini, Adisti. Oke, jadi proses evakuasi masih terus dilakukan untuk mencari ada 2 korban yang diduga masih terjebak di balik reruntuhan rumah akibat ledakan, sementara 1 orang ditemukan meninggal dunia. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juga juru kamera Bahri di Medan, Sumatera Utara. Di tengah pembaruan hukum nasional, Mahkamah Syariah terus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Harmonisasi aturan dan penguatan kelembagaan menjadi bagian penting agar pelaksanaan hukum selaras dengan sistem peradilan hukum nasional. Lantas, untuk membahasnya, saudara, sudah bersama saya Bapak Dr. Haji Yasardin SHM-Hum selaku Ketua Muda Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Yasardin, bagaimana Mahkamah Agung menyikapi kebutuhan harmonisasi antara Kanun Jinayat dan KUHP nasional serta KUHP yang baru? Ya, di kanun sendiri atau di dalam kanun sendiri diatur bahwa sepanjang yang tidak diatur di dalam kanun maka berlaku KUHP. Oleh karena itu memang kanun itu sendiri baru mengatur 10 item yang
berhubungan dengan jinayat. Di dalam pelaksanaannya juga tidak bertentangan dengan KUHP maupun KUHAM. Sepanjang tidak diatur oleh kanun, maka juga berlaku KUHAP dan KUHP. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sepanjang yang tidak diatur juga di dalam KUHAP dan diperlukan oleh aturan baru, memerlukan aturan baru untuk berlaku di Aceh, maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung untuk mengharmonisasi aturan-aturan kanun dan disesuaikan dengan KUHAP dan KUHP. Lalu kemudian apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi Mahkamah Syariah, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia maupun dinamika masyarakat? Ya. Mahkamah Agung melakukan beberapa usaha dan kegiatan untuk menghadapi masalah kekurangan sumber daya manusia, kemudian aturan-aturan yang dibutuhkan untuk masyarakat Aceh. Lembaga keuangan di Aceh itu semuanya pakai prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi kita. Pertama, sumber daya manusia hakim yang harus dipersiapkan harus lebih banyak lagi. Tantangan berikutnya bahwa hakim itu mobile. Setiap hakim misalnya ditugaskan di Aceh kan tidak lama-lama mereka akan pindah. Oleh karena itu mereka datang lagi yang baru yang tadi belum pernah mengadili perkara-perkara jinayat. Oleh karena itu kita harus mendidik lagi, melakukan pelatihan lagi untuk hakim-hakim yang baru bertugas di sana. Di samping itu regulasi tentang perbankan syariah misalnya itu memang sudah ada Undang-Undang 21 tahun 2008, sudah ada Undang-Undang 19 tahun 2008 tentang SBSN, sudah berharga syariah negara. Akan tetapi tentang undang-undang tentang asuransi, undang-undang tentang pasar modal yang berprinsip syariah itu belum ada. Nah, tantangan ke depan itu di samping sumber daya manusia, maka harus beberapa undang-undang yang harus dibentuk dan dibuat untuk menyesuaikan atau mengakomodir praktek berlakunya prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, terutama khususnya di Aceh. Baik, terima kasih banyak Pak Yasardin atas penjelasannya. Dan saudara, harmonisasi antara regulasi dan penguatan kelembagaan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas dari layanan peradilan. Dan terkait dengan hal ini saudara, dari tengah tantangan perkembangan yang terus berlangsung, Mahkamah Syariah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Claudia Carla, Hani Revelino, Kompas TV Jakarta. Informasi lainnya akan kami hadirkan dari mancanegara. Salah satunya ada perang Amerika Serikat Iran yang terus memanas seakan tak kunjung berakhir. Amerika Serikat menyerang berbagai infrastruktur di Iran. Iran membalas dengan serangan rudal ke pesawat Amerika Serikat di Bandara Yordania dan ancam akan beri pelajaran tak terlupakan ke Amerika Serikat. Apakah perang akan semakin meluas jadi perang kawasan Teluk? Kami akan diskusikan usai jeda. Perang Iran dan Amerika Serikat kian sengit. Saling serang intens terjadi dalam sepekan terakhir. Pada 18 Juli 2026, kapal tanker Iran meledak di Selat Hormuz setelah kena ranjau darat. Sebelumnya, serangan Amerika Serikat juga menyasar berbagai infrastruktur di Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bilang gelombang serangan ke Iran demi menghormati tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. Sebagai balasan, serangan Iran menyasar berbagai pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Salah satunya pangkalan udara di Yordania. 3 tentara Amerika tewas. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengancam akan memberi pelajaran tak terlupakan kepada Amerika Serikat yang dinilai telah melanggar nota kesepahaman. همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic and Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri bilang, Iran tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan. Eskalasi ini mengancam kesepahaman yang disepakati di Islamabad. Baik Iran dan Amerika Serikat takut dianggap sebagai pihak yang kalah jika membiarkan pihak lawan terus melanggar kesepahaman. Jelas di sini pesannya adalah Iran tidak akan tinggal diam kalau Amerika Serikat melakukan eskalasi. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya niat dari MOU-nya masih tetap ada. Apa itu niatnya? Yaitu menghentikan sebenarnya segala bentuk kekerasan dan berusaha untuk mencapai konsesi. Tetapi permasalahannya dari MOU yang ditandatangani di tanggal 19 Juni kemarin, secara operasional ini sudah hilang, ya, sudah disfungsional sebenarnya MOU-nya karena kedua belah pihak ini sudah melupakan sebenarnya klausal pertama untuk bisa menghentikan segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Iran dan Amerika Serikat sempat mencapai kesepakatan damai sementara pada Juni lalu. Namun, masa damai itu menguap, menyusul saling serang yang semakin brutal dan menyeret negara-negara Teluk, terutama Sekutu Amerika Serikat. Negosiasi damai juga masih terganjal persoalan nuklir Iran dan Selat Hormuz. Konflik Amerika Serikat-Iran kembali memanas. Serangan Amerika Serikat menyasar berbagai infrastruktur di Iran. Tak berselang lama, Iran pun membalas dengan serangan rudal ke pesawat Amerika Serikat di Bandara Yordania. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang gelombang serangan ke Iran demi menghormati tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang. Sementara pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan memberi pelajaran tak terlupakan pada Amerika Serikat yang dinilai telah melanggar nota kesepahaman. Lalu, sampai kapan situasi ini akan mereda dan bagaimana nasib upaya kesepakatan damai kedua negara? Kita akan bahas bersama dengan pengamat militer Said Anton Aliabas serta praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies Dina Praptora Harja. Selamat pagi Mbak Dina, selamat pagi Mas Anton. Selamat pagi Mbak Desi. Iya, saya ingin ke Mas Anton dulu. Mas Anton, apa sebenarnya yang menjadi pemicu antara Amerika Serikat dan juga Iran tampaknya tidak saling mengindahkan apa yang terjadi MOU di Islamabad Juni kemarin? Ya, sebenarnya ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ya Mbak Desi, ketika masing-masing pihak itu menyepakati untuk menggunakan ambiguitas, ya, strategic ambiguity dalam penandatangan MOU kemarin. Jadi bahwa ketika mereka sama-sama sepakat ingin berdamai, tapi kemudian poin perdamaiannya itu multitafsir. Terutama misalnya pasal 5 gitu ya, yang selalu diperdebatkan terkait Selat Hormuz. Bagi Amerika Serikat ya Iran itu memang harus menjamin keselamatan dari pelayaran. Tapi di sisi lain Iran merasa bahwa pasal 5 itu menyebutkan bahwa Iran itu memastikan jalur jalur pelayaran Hormuz itu damai, sehingga semua yang melintasi itu harus berkoordinasi dengan Iran. Jadi, titik itulah yang kemudian menimbulkan perdebatan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Iran ketika dia menyerang tanker misalnya itu dalam rangka karena kapal tanker tersebut tidak berkoordinasi dengan Iran. Sementara sebaliknya Amerika Serikat merasa bahwa Iran melanggar kewajiban. Jadi, memang itu sebenarnya aksi saling balas ini memang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Jadi, ketika mereka menerapkan strategic ambiguity, itu satu. Yang kedua memang kalau tanya sampai kapan, saya pikir ini sampai negosiasi selesai gitu ya, karena sampai sekarang saya merasa negosiasi belum pernah padam gitu. Jadi perjanjian damai itu belum pernah padam. Yang mereka gunakan adalah bahasanya suspensi. Jadi
Itu yang kedua. Yang ketiga memang strategi yang masing-masing menerapkan itu adalah diplomasi koersif. Jadi mereka menggunakan pendekatan diplomasi dengan pendekatan militer secara bersamaan. Untuk apa? Untuk menjaga posisi tawar mereka masing-masing dalam ruang negosiasi. Ruang negosiasi apa? Tentu jawabannya ada. Kenapa? Karena masing-masing pihak itu sudah mengakui. Misalnya Menlu Amerika Serikat, Marco Rubio sudah bilang, kami senang kalau bisa ada jalur diplomatik. Gitu. Sementara dari jubir Kemlu Iran juga menyatakan demikian. Mereka sudah menerima proposal dari pihak ketiga. Gitu. Jadi dengan kata lain bahwa tukar-menukar ide, tukar-menukar pesan itu masih terus berlangsung sekalipun aksi balas itu tetap terjadi, Mbak Adisti. Oke, jadi menurut Anda saling negosiasi di belakang panggung ini masih terjadi walaupun memang kalau di depan panggung ini Amerika Serikat dan juga Iran masih saling serang. Nah, kalau dari Mbak Dina sendiri, bagaimana dari kacamata Anda untuk melihat bagaimana potensi Amerika Serikat dan juga Iran kembali lagi ke meja perundingan sementara di depan panggung Amerika Serikat dan juga Iran ini eskalasinya makin sengit? Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah pihak yang memulai perang ini. Itu kita nggak boleh lupa. Dan salah satu faktor yang membuat dia melakukan penyerangan itu adalah misi dia terhadap kubu-kubu politik di dalam negeri Amerika Serikat. Itu satu faktor yang tak terhindarkan dan kita nggak pernah boleh lupa. Sementara kalau dari faktor Iran itu merespon saja. Iran itu merespon apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Betul. Jadi kalau dalam konteks hari ini Amerika Serikat pasca penandatanganan MOU, saya melihat di dalam negeri Amerika Serikat suasananya bukan semakin tenang, tetapi oposisi terhadap Presiden Trump itu semakin besar. Kemarin kita lihat juga strategi dari Trump untuk melakukan negosiasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Dukungan juga di Kongres justru merosot ya terhadap Partai Republikan. Sudah mulai ada splinter, sudah mulai ada kelompok yang pecah. Kemudian grup Republikan juga mulai membelah. Ada yang memang masih fanatik di grup MAGA namanya ya, Make America Great Again. Tapi juga ada grup yang Republikan biasa gitu tanda kutip. Dan mereka sudah semakin negatif terhadap Trump. Anggaran untuk pendanaan perang ini juga makin terbatas dan diberikan deadline baru ya. Walaupun Trump bulan Mei kemarin bilang bahwa sejak ada ceasefire ya di antara Amerika Serikat dengan Iran, itu berarti harusnya tidak dihitung 60 hari. Kenyataannya dari pihak Amerika Serikat mereka tidak berhitung berdasarkan jeda waktu, tenggat waktu yang sama. Jadi dari segi tekanan di dalam negeri, ini soal kredibilitas, dan Trump mengambil posisi bahwa nggak ada kemenangan yang bisa di-share gitu. Jadi dia percaya pada zero sum ya, dan zero sum-nya ini letter luck di atas kertas gitu ya, seakan-akan bahwa Amerika Serikat tuh bisa mencapai satu titik di mana Amerika Serikat saja yang menang, sementara negara lain yang di kawasan pasti kalah. Dan itu keliru besar sebenarnya. Jadi yang harus kita antisipasi adalah bahwa dengan mode tekanan terhadap Iran yang terjadi justru semakin kecil ruang untuk melakukan negosiasi di mana kedua belah pihak itu bisa mencapai titik stabilitas. Karena nggak mungkin sebenarnya ya kita bicara menang atau kalah tanpa membicarakan apa yang bisa berjalan sehari-hari di lapangan gitu. Kalau semua harus dijaga lewat force, lewat senjata, lewat tekanan, bisa dibayangkan ongkosnya itu akan sangat tinggi, bukan hanya buat negara-negara kawasan, tapi terutama juga kembali ke Amerika Serikat. Oke, Anda melihat ini adalah satu bentuk tekanan yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Donald Trump, untuk bisa menunjukkan kredibilitasnya, posisinya di dalam negeri pula begitu ya. Kalau Mbak Dina melihat, ini artinya kemungkinan perang ini justru semakin meluas ke wilayah Teluk, atau akan ada skema selanjutnya yang berbeda untuk perang di masa periode selanjutnya ini after MOU yang tidak berjalan sesuai dengan rencana di Islamabad? Tetap ada dua kemungkinan bahwa ketika Trump kemudian menyadari korban yang jatuh di pihak Amerika Serikat itu ternyata cukup banyak, walaupun yang wafat itu bisa dihitung pakai jari, tetapi yang injured, yang luka-luka dari pihak Amerika Serikat itu udah ratusan. Dan
misil yang dibutuhkan untuk melawan Iran itu juga tidak cepat bisa tergantikan. Dana yang masuk ke pihak Amerika Serikat untuk kemudian dihantar sampai ke Teluk itu juga tidak cepat kebutuhannya. Jadi kalau kita lihat dari segi time frame aja, sebenarnya Iran lebih punya leverage ya, lebih punya daya kemampuan untuk melakukan serangan taktis yang lebih luas dan strategi tit for tat ya, ganti-ganti kamu serang saya, yang satu juga akan menyerang balik, itu dipakai betul oleh Iran karena dengan posisi kemarin misalnya Amerika Serikat bilang nih di gambar ini ya menyerang jembatan, sebenarnya pihak Iran lebih bisa mematikan negara-negara Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat daripada Amerika Serikat menyerang infrastruktur Iran. Dan infrastruktur Iran itu boleh dikatakan masih ada alternatif lain lah ya. Dan kalau kita lihat misalnya saja Bahrain dengan Kuwait, dua negara kecil ini betul-betul negara yang akan sangat-sangat kesulitan ke masa depannya karena mereka itu lebih dari kalau bangsa bahkan ini ya Kuwait itu 70% penduduknya migran. Sementara Bahrain itu penduduknya sebenarnya cuma 800.000, separuhnya lagi itu adalah migran. Dan bisa dibayangkan negara seperti Saudi yang sekarang sudah mulai mengalami serangan dari Iran, itu juga kebingungan ini soal jalur-jalur alternatif yang sudah dibangun untuk mengantar minyak keluar dari negara Saudi ke kawasan yang lain, itu tetap saja sangat berbahaya karena sekarang Iran juga sudah mengancam akan menutup Laut Merah. Jadi menurut saya memang jalur negosiasi itu sebenarnya tetap harus dibuka. Hanya saja masalahnya sekarang di Iran, kemungkinan besar yang akan maju ke meja perundingan di tahap berikutnya adalah garis keras. Nah itu yang akhirnya kabar buruk juga buat Amerika Serikat dan buat kita semua yang menonton ya, berarti proses negosiasinya tidak akan semudah kemarin penandatanganan yang 17 Juni. Oke, Mas Anton, bagaimana ini menjadi kabar yang kurang mengenakan begitu ya ketika tadi Mbak Dina mengatakan ada kabar atau informasi ketika Iran kembali ke meja perundingan dalam tanda kutip delegasi-delegasi yang ditunjuk adalah orang-orang dari garis keras. Ya, sejauh ini sih yang berunding masih tim yang lama ya, bagaimana Kalibah, lalu juga ada Menlu dan lain-lain. Memang ada problem misalnya bagaimana terkait mustabah ini, apakah mustabah ini real ada atau sebenarnya selama ini memang dia sudah disfungsional. Ini kan memang masih menjadi tanda tanya ketika kita bicara tentang Iran. Itu satu. Kedua, memang ada kekhawatiran ketika misalnya perang ini berlanjut, maka nanti dominasi garis keras lah nanti akan menguat. Tapi jangan lupa bahwa Iran sendiri juga apakah mereka menghendaki perangnya terus-menerus? Jawabannya enggak. Gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya mereka kemarin ada pencabutan sanksi, tentu mereka juga sedikit lega. Kenapa? Karena ini kemudian yang bisa dilakukan gitu oleh mereka untuk bersenjata. Dan ini tunjukkan. Gitu. Jadi bagaimana kemudian misalnya serangan terakhir ke Yordania itu akan menunjukkan ada pola baru yang dilakukan. Yang pertama adalah adanya kombinasi antara drone dan misal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dan itu ternyata efektif. Itu satu. Yang kedua ternyata cerita tentang akurasi. Bagaimana persenjataan tadi yang dikirim itu menghancurkan titik-titik Amerika Serikat dan itu dianggap presisi dan itu diakui oleh Amerika Serikat. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah terkait jaraknya. Bagaimana misalnya antara Yordania dengan Iran itu sekitar 1.000 km. Artinya apa? Ketika kita bicara presisi, lalu ini ada jarak yang makin stabil, lalu juga ada kombinasi. Ini kan adalah kombinasi yang mematikan. Tapi bagi saya, ini lagi-lagi untuk kembali menjadi alat penekan. Kenapa? Karena simple, Iran itu untuk ingin melanjutkan, mereka ingin kasih kami rewardnya dulu, kan janjinya adalah apa? Unfreezing aset, lalu juga pencabutan sanksi dan lain-lain. Itu dilakukan lagi kan ketika misalnya perang ini dimulai, kan itu duluan yang dicabut oleh Trump. Jadi Trump kemudian memberlakukan lagi sanksi dan lain-lain. Jadi bagi Iran sengaja kemudian dia ingin membalas, lalu kemudian sudah mulai memperluas misalnya target-targetnya ke infrastruktur sipil kan untuk menambahkan tekanan tidak hanya vertikal pada Amerika Serikat, tapi juga bagaimana menciptakan desakan dari ally-nya Amerika Serikat kepada Amerika Serikat. Jadi bagi Iran sendiri ya ini juga adalah bagian dari negosiasi. Jadi saya juga tidak yakin bahwa Iran memang menghendaki langsung menutup itu enggak gitu. Kenapa?
Karena bagi saya memang inilah kemudian seninya dari bernegosiasi ketika antara pihak yang kecil lawan pihak yang besar. Dia tahu kalau misalnya dia hanya diam-diam saja, maka pihak yang besar dalam hal ini Amerika Serikat akan terus memaksa, dan ini yang Iran tidak ingin lakukan gitu. Bagaimana kemudian dia untuk menjaga posisinya, menjaga leverage-nya bahwa kami tetap mampu. Jadi, dan itu kan menjadi warning bagaimana kemudian Amerika Serikat kemudian merelokasi aset-asetnya masuk ke Israel. Apakah Israel senang? Israel juga sudah ketakutan. Kalau hari ini sudah nyampe Yordania, berarti besok bisa nyampe Israel. Nah, kalau nanti nyampe Israel, artinya perangnya bisa jadi nanti 3 pihak lagi. Kan hari ini masih 2 pihak ya, antara Amerika Serikat dengan Iran. Nanti kalau sama Israel kan menjadi menarik. Apalagi Israel sudah lagi ingin menjelang pemilu. Parlemennya dibubarin, ini kan akan menjadi ada kontestasi domestik yang berbeda antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Itu memang harus pahami. Jadi saya selalu melihat bahwa eskalasi hari ini itu ada dimensi domestik yang berbeda-beda, sehingga kemudian dari masing-masing pihak itu untuk menjaga posisinya, satu adalah di meja perundingan, yang kedua adalah di domestik sendiri, bagaimana mereka melakukan konsolidasi dan juga memaintain kompetisi di dalam domestiknya itu sendiri, Mbak Nisti. Oke, ini baru hanya sekedar Amerika Serikat dan Iran, belum lagi kemudian Israel disinggung juga sama Mas Anton, ada dimensi politik lokal di sana. Bagaimana Mbak Dina melihat ini nanti ke depannya akan seperti apa? Benarkah akan ada pola-pola serangan baru yang akan terjadi seperti saat ini terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran, ataukah kemudian akan ada pintu-pintu diplomasi lain dengan gaya baru? Kalau diperhatikan di lapangan, itu serangan terhadap Yordan itu juga digerakkan oleh satu faktor di mana senjata-senjata Amerika Serikat yang diserang, yang awalnya ditempatkan di military base atau basis-basis militer di tempat yang biasanya di Teluk, itu kan sudah mengalami serangan sehingga dipindahkan ke Yordan. Dan Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tahu itu dan mereka bisa tetap menghancurkan itu. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa airbase atau basis udara Angkatan Udara Israel itu sudah mulai dihubungkan dengan yang ada di Bahrain, dan di situ komunikasi juga sudah terjalin antara kedua belah pihak. Kemudian Uni Emirat Arab itu dalam posisi yang sudah semakin mengeras juga, berhadap-hadapan sekarang berarti dengan negara Teluk yang lain yang notabene itu dipegang atau kita boleh bilang dipimpin gitu ya, tanda kutip, bukan dalam arti pemimpin institusional atau lembaga, tapi secara negosiasi sekarang muncul tokoh yang paling besar di sana adalah Saudi Arabia. Jadi negara Teluk berarti dalam posisi yang tidak solid. Itu satu. Kemudian yang kedua, negara-negara kawasan sana yang campuran antara Teluk dengan negara yang lebih ke Persia arahnya, kemudian mulai ke Asia Barat, itu juga punya kepentingan yang berbeda dengan yang ada di Teluk. Karena Amerika Serikat juga memperlakukan dua kelompok ini berbeda. Saya melihat kalau terhadap Saudi dan negara Teluk yang dianggap masih punya uang, kemarin bahasanya Trump itu kan mereka itu seakan-akan klien ya, orang yang nggak bakal mungkin atau negara yang nggak akan bakal mungkin punya tentara sendiri sehingga selalu akan melakukan subkontrak militer kepada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sekarang menawarkan harga yang lebih mahal kalau memang mau dapat jasa yang lebih terjamin. Sementara dari pihak yang lebih mengarah ke Asia Barat dan Selatan, masuk juga ini tokoh seperti India yang mulai menawarkan jasa untuk mulai berhubungan, sebenarnya jalurnya ke Amerika Serikat. Di sini komunikasinya antara Uni Emirat Arab, India, kemudian Israel dan Amerika Serikat. Jadi yang memang menurut saya satu faktor yang perlu kita cermati, penggunaan senjata dan military industrial complex, atau kita boleh katakan penggunaan industri militer untuk menjadi mesin ekonomi, itu menjadi satu hal yang makin menonjol belakangan ini. Sehingga kalau kita cermati, berarti agenda-agenda lain, terutama juga untuk infrastruktur, masyarakat sipil, kemudian keselamatan secara umum untuk publik, itu bisa menjadi hal yang tertekan atau terkompromikan. Jadi proses negosiasi dengan demikian berarti akan mempertimbangkan faktor semakin kuatnya kelompok-kelompok yang basisnya militer ke dalam proses negosiasi yang jelas
kalau secara gampangnya aja pasti butuh waktu yang lebih panjang ya, karena saat ini tokoh yang mengedepankan faktor publik, kemudian hak asasi manusia, kemudian kelompok-kelompok yang tersingkirkan itu masih berada di pinggiran. Oke, itu artinya dalam pemikiran Anda ini akan semakin meluas dan apa yang perlu diwaspadai? Kalau perluasan penggunaan senjata atau kita bilang pembelian senjata, kemudian upaya untuk membeli jasa perlindungan dari negara-negara yang merasa lebih bisa memberikan perlindungan, itulah yang akan meluas. Kalau kekerasannya sendiri, saya kira secara logis pemimpin negara di kawasan sana itu akan berusaha untuk melakukan lokalisasi ya, kerusakan. Cuman kalau kita tarik ke dalam gambar yang lebih besar ketatanan di kawasan, sebenarnya kita harus mulai memikirkan bahwa banyak negara yang posisinya itu di lebih Teluk Persia, kemudian menjaga jalur alternatif di Mediterania, mereka punya kepentingan untuk menjaga aliran minyak dari teluk itu tetap berjalan. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump sejak tanggal 7 Juli kemarin ini sebenarnya bukan hanya merugikan Iran, tapi merugikan banyak negara di sana yang tidak punya sumber daya alam sama sekali. Mereka itu net importer ya untuk gas maupun untuk minyak. Jadi yang sempat disebut oleh Trump tapi seakan-akan dia lupa itu depresi, resesi yang panjang yang ujungnya depresi. Itu benar-benar satu hal yang nyata sebenarnya. Tapi karena tadi dia tertutup matanya oleh konteks pemilu di Amerika Serikat, itu yang dia pikir masih bisa dikejar dalam waktu sebulan 2 bulan ini, sejalan dengan time frame yang diberikan oleh Senat kepada dia. Iya. Oke, kalau dari kacamata Mas Anton, kalau kekuatan militer yang semakin menonjol untuk pola serangan antara Amerika Serikat dan juga Iran, itu artinya juga perang akan semakin meluas dengan kekuatan militer yang semakin masif. Apa yang perlu diwaspadai tidak hanya bagi Amerika Serikat dan juga Iran, tapi juga bagi negara-negara teluk lainnya? Satu, kalau saya selalu melihat ada perbedaan ya pola serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kalau misalnya kita bandingkan bagaimana misalnya gelombang serangan pertama sebelum MOU lalu yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang saya cenderung melihatnya bahwa Amerika hanya ingin menerapkan strategi limited warfare. Gitu ya. Jadi bahwa serangan-serangan yang dilakukan mereka mencoba untuk memitigasi ataupun mengontrol damage. Sehingga kemudian kita bisa lihat bagaimana target-target serangannya misalnya langsung hanya pada target-target militernya Iran misalnya di bagian selatan dan lain-lain, bukan seperti pada awal langsung menyasar pada infrastruktur sipil sehingga kemudian casualties dan korbannya menjadi banyak. Gitu. Jadi saya melihatnya Amerika memang tidak menghindari untuk eskalasi yang tidak perlu, gitu ya. Itu juga yang kemudian ditunjukkan oleh Iran, bagaimana dia hanya menargetkan misalnya titik-titik aset-aset militer Amerika Serikat tanpa kemudian ingin memperluas atau mempercepat eskalasi. Jadi saya melihatnya bahwa para pihak yang terkait itu menerapkan strategi itu satu. Kedua, Amerika Serikat dalam hal ini udah masuk ke hari ke-10 misalnya, mereka kan ingin melakukan serangan dalam konteks apa? Ini ada legitimasi naratif, ada 3 korban tewas gitu ya di Yordania, yang itu sebenarnya dampaknya itu pesan politik itu jauh lebih kuat gitu ya ketika ada korban langsung ketimbang misalnya hancur infrastruktur gitu. Kenapa? Ini kan langsung meninggalnya di tempat gitu. Bahkan dikabarkan ini bisa jadi akan naik jadi 4. Jadi kalau naik 4 tentu saja Trump lagi-lagi punya legitimasi untuk melanjutkan serangan yang terkontrol tadi. Walaupun misalnya kalau casualties dari sisi Amerikanya meningkat, tentu saja nanti akan ada tekanan yang akan makin besar dari publik Amerika Serikat. Mereka tentu saja ingin membutuhkan hasil, terserah deh mau lewat jalur diplomatik atau jalur perang, tapi setidaknya ada hasilnya. Ini yang tentu saja nanti akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Trump. Saya melihatnya. Oke, kalau dari kacamata Anda itu artinya dari pesan politik yang bisa disampaikan baik dari Amerika Serikat dan juga Iran, peperangan ini, perjalanan ini masih panjang? Masih panjang, tentu bagi Iran iya, karena kalau misalnya kita bicara tentang perang asimetris itu adalah berapa lama yang kecil itu akan bertahan. Gitu.
mampu tetap melakukan serangan. Itu yang dilakukan oleh Iran. Hari ini Iran tuh melakukan bukan 1000 dia cukup 3 setiap hari, 3 per 2 hari sekali, itu udah cukup untuk apa? Menunjukkan eksistensi. Serangan dilakukan oleh Iran adalah eksistensi. Ketika dia semakin lama semakin berlarut, itu menunjukkan bahwa Iran sudah mampu bertahan, dan tentu saja posisi Iran akan makin membesar. Gitu. Jadi Iran hari itu kan berbeda dengan Iran sebelum tanggal 28 Februari, dan itu yang akan mencoba di-maintain oleh Iran. Iran tidak lagi ingin membuat royal, dia melakukan serangan. Kenapa? Dia tahu bahwa ketika dia menyicil serangannya, itu artinya apa? Kerentanan di kawasan itu makin meluas. Kenapa dibilang kerentanan makin meluas? Karena jumlah interseptor dari tadi ada drone dan misal itu kan makin berkurang, dan produksinya itu tidak hanya sekedar 1 hari, 2 bulan, 3 bulan, tapi itu makan tahunan. Jadi dengan kata lain, bahwa ada kerentanan itu yang ditakutkan oleh kawasan. Itulah kenapa sekalipun mereka jadi korban misalnya di kawasan, entah itu Qatar, Oman, Arab Saudi, mereka tetap menghendaki, tetap berjalannya gitu, jalur diplomatik ini. Kenapa? Karena bagi mereka kerentanan itu ada di mereka. Gitu. Jadi justru bahaya itu ada di mereka. Ayo balik lagi ke meja perundingan, duduk lagi di sini. Itu yang diharapkan. Makanya kemudian misalnya Menlo AS juga tetap membuka. Kenapa? Karena mereka pikir ya ini jangan lama-lama gitu. Jadi ini perangnya memang bagi saya gitu ya. Ini perangnya terkontrol. Mereka mencoba untuk melimitasi damage-nya. Jadi kalau misalnya memang ancaman dari Iran itu memang serius, misalnya ya udah mereka langsung aja lancarkan serangan misalnya ke kapal induk, ke aset militer yang ada di laut, di Arab sana. Kalau misalnya memang kan nyatanya enggak. Jadi dengan kata lain mereka memang memilih target. Kenapa? Untuk menjaga agar jangan langsung tereskalasi secara serius. Itu Mbak Dina. Oke, terakhir Mbak Dina, bagaimana masa depan antara Amerika Serikat dan juga Iran kalau menurut Mas Anton ini masih panjang? Ya, sampai pemilu 2026 ini di Amerika Serikat usai, juga di Israel usai, saya kira lebih banyak konteks pressure yang masih akan tetap diberikan kepada Iran. Ini menyangkut daya tahan juga dari Amerika Serikat, dari segi budget, juga dari segi militer ya, personil. Ini 2 hal yang kemudian sekarang sudah mulai dibahas dari segi realistis atau tidak. Sebenarnya Amerika Serikat ini melakukan tebang pilih juga, jadi dia tidak langsung melakukan serangan-serangan yang skalanya besar. Tapi jangan lupa bahwa dalam perang itu ada aspek serangan-serangan yang sifatnya lebih ke oral, kemudian lebih ke upaya untuk menekan narasi ya, lewat narasi gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian bisa menciptakan satu persepsi, dan persepsi yang tadi saya tangkap selama periode ini negosiasi yang berlangsung juga antara Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk, dan itu terkait soal penyediaan senjata, penyediaan perlindungan terhadap negara-negara di kawasan Teluk. Kalau boleh pakai bahasa yang lebih mungkin frontal gitu, kita bilang bahwa pemerasan ya terhadap negara-negara Teluk ini akan kita saksikan makin terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Jadi keputusan penting sebenarnya harus diambil dari negara-negara Teluk, karena ketika mereka masih belum bisa keluar dari ketakutan bahwa tanpa ada payung dari Amerika Serikat itu mereka nggak akan survive, itu risikonya sebenarnya risiko perang itu akan makin meluas di kawasan, karena itulah yang dimainkan oleh Amerika Serikat saat ini. Oke, kita akan lihat bagaimana ke depannya, paling tidak 1 atau 2 pekan ke depan akan seperti apa dinamikanya. Terima kasih praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies Mbak Dina Praptora Harja, dan juga ada Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari SITE. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya dari juara Piala Dunia 2026 Spanyol yang merayakan gelar juara dengan parade bus terbuka di ibu kota Madrid. Warga menyambut Rodri dan kawan-kawan yang melintasi jalan-jalan bersejarah di kota Madrid. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Usai terjaring OTT, Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam.
Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini langsung masuk ke gedung Merah Putih KPK tanpa berkomentar apapun soal kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di Lombok Barat yang menjeratnya. Selain Ahmad Zaini, 6 orang lain yang tertangkap OTT juga dibawa ke gedung Merah Putih KPK pada Senin malam. Menanggapi hal ini, Saudara, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan di Lombok Barat. Uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen juga disita KPK. Mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut diantaranya adalah Bupati Lombok Barat. Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini. Adapun perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat. Saudara, informasi selengkapnya terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Lombok Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Julian Fernando. Eril, selamat pagi. Apakah sudah ada update informasi terkait dengan kasus dugaan yang menjerat Bupati Lombok Barat pagi ini dari sana? Pemeriksaan masih dilakukan oleh penyidik KPK yang dimana memang jika kita melihat sebelumnya pada malam hari dari Bupati Lombok Barat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK yang dimana sebelumnya juga dari juru bicara KPK mengatakan bahwa dari 19 orang yang terjaring dalam OTT ini 7 diantaranya sudah dibawa ke gedung Merah Putih KPK Jakarta, salah satunya adalah Bupati Lombok Barat. Yang dimana jika kita melihat selain dari Bupati Lombok Barat ini juga bahwa informasi sebelumnya bahwa dari ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman Lombok Barat juga ikut disegel pada hari sebelumnya, yang dimana juga informasi yang kami terima ini sebanyak 7 orang sudah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Dan selain itu juga Nanda bahwa tidak hanya 7 orang ini yang dilakukan pemeriksaan pada hari ini, melainkan juga ada barang bukti yang dimana salah satunya adalah uang dengan nilai rupiah, ratusan juta rupiah, kemudian juga ada barang bukti elektronik dan barang bukti lainnya. Tentu saja hal inilah yang nantinya akan diperdalam oleh penyidik dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada kemarin, dan nantinya memang KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari 7 orang yang diperiksa pada hari ini. Dan tentu saja informasi yang kami terima nantinya sore hari ini akan dilakukan konferensi pers terkait dengan yang dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK. Nanda. Gua update dari sana, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juru kamera Julian Fernando. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi lainnya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Majelis Hakim menilai pengajuan pra-peradilan kedua Roy Suryo bentuk upaya menunda sidang pokok perkara. Hakim juga mempertanyakan pihak pemohon yang tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025. Dengan ditolaknya permohonan, Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara.
Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun membantah penilaian majelis hakim jika pengajuan pra-peradilan kedua Roy adalah upaya menunda sidang pokok perkara. Menurut Refli, pengajuan pra-peradilan adalah upaya hukum membela kliennya. Sementara tersangka Roy mengapresiasi putusan hakim. Namun Roy tak gentar mengajukan pra-peradilan kembali untuk ketiga kalinya. Namanya ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat. Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Sejumlah teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo datang ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi bertemu mereka jelang sidang lanjutan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Jokowi bilang pertemuan ini sebagai persiapan hadir di persidangan. Tak menutup kemungkinan sejumlah teman seangkatan kuliah Jokowi tersebut juga dapat dipanggil menjadi saksi. Sebelumnya Jokowi sudah memastikan akan hadir dan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Iya, betul. Siap, sehat selalu Pak Jokowi. Mensesnek Prasetyo Hadi minta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo, sekaligus membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung hari Senin sempat ricuh. Massa dari mahasiswa mendesak kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus segera dituntaskan. Kericuhan sempat terjadi saat massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia mencoba masuk Gedung Kejaksaan Agung. Selain mendesak Kejagung menuntaskan perkara ex-Jampitsus, massa mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset agar hasil tindak pidana korupsi bisa dikembalikan ke negara. Kami aksi hari ini nuntut bahwa kami segera mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam hal menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Khususnya pada hari ini mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah. Hukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundangan dan juga perlakuannya. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong RUU perampasan aset itu segera disahkan oleh pemerintah, khususnya DPR RI, karena RUU perampasan aset ini adalah tujuannya untuk menyita aset koruptor yang itu dikembalikan kepada rakyat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi minta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Mensesnek menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman.
Ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin presiden itu kan. Sebelumnya, kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea mengungkit nama Presiden Prabowo Subianto saat membela kliennya yang terjerat kasus korupsi. Hotman bilang ex-Jampitsus adalah korban kriminalisasi, padahal ia adalah orang kebanggaan Presiden Prabowo. Hotman mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri sebagai tersangka karena menurutnya dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Presiden Prabowo. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Juru bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banung menegaskan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum meminta izin presiden untuk menetapkan status tersangka atau menangkap mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Ia menegaskan bahwa proses hukum dan penindakan aparat penegak hukum sepenuhnya berada di wilayah yudisial sehingga tidak memerlukan laporan atau izin khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gerindra meminta agar urusan teknis operasional penegakan hukum tidak dipolitisasi atau dibawa-bawa ke ranah istana, mengingat Presiden harus fokus memimpin pemerintahan dan kebijakan makro negara. Untuk pemeriksaan saya pikir tidak perlu persetujuan atau ke presiden ya, karena proses hukumnya sedang berjalan. Nah, maka dari itu kami dari Gerindra berharap agar biarlah proses hukum ini berjalan dan kemudian kami percaya kepada penegak hukum karena kan sudah dilimpahkan juga ke Kejaksaan Agung dari kepolisian. Ya, kita berharap prosesnya makin terbuka dan proses hukum ini berjalan sesuai dengan apa yang. Sementara Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra merespon belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Yusril bilang penyidik punya kewenangan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus. Tahap-tahap awal ya, kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Publikasi terbaru dari Kemnaker mencatat lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK pada semester 1 2026. Sementara kenaikan harga sejumlah pokok kian menghimpit. Lalu bagaimana mengatur keuangan yang ideal saat tiba-tiba kehilangan pendapatan selagi menunggu pekerjaan baru? Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya. Saudara, kita masuk di segmen Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. Harga daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat kembali naik signifikan. Selain itu, harga sejumlah komoditas sayuran juga terpantau naik. Kenaikan harga ayam potong terpantau naik di pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat. Setelah sempat turun ke Rp28.000, kini harga daging ayam kembali naik jadi Rp38.000 per kilogram.
Pedagang ayam potong mengatakan kenaikan harga terjadi karena pasokan yang semakin sulit. Kenaikan juga terpantau pada sejumlah komoditas sayuran seperti kubis dan juga kentang, di mana kenaikan di rentan Rp4.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Harga ayam ya kita kan jual maksimal sih 38. Turun drastis apa? Kenapa? Sebelum MTB jalan sempat turun drastis. Drastis lah, beneran. Sampai berapa waktu itu sebelum? Sampai 25, 28 juga. Sekarang naik lagi sampai? Apa? Sekarang naik lagi sampai berapa? 38. Naiknya dalam 3 hari itu turun 3 hari itu hampir berapa ya? 8.000 atau 8.000 langsung naik. Sementara itu, Saudara, harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah juga terpantau terus naik dalam sepekan terakhir di harga Rp24.000 per kilogram. Seperti di Pasar Ngelano dan Pasar Jungke, Karanganyar, kenaikan terjadi secara bertahap padahal sebelumnya harga telur sempat turun saat libur sekolah. Pedagang pun berharap pasokan telur ayam tetap lancar agar harga kembali stabil. Kalau sekarang per kilonya 24.000, tapi kemungkinan nanti siang apa sore bisa naik lagi. Semula berapa itu, Mbak? Kalau kemarin itu masih 21 sebelum MBG itu naik itu, sebelum MBG mulai itu harga masih 20.000, tapi ini udah mulai naik lagi. Berarti naiknya itu sejak kapan itu, Mbak? Sejak 3 hari kemarin. Mulai pas awal-awal mau masuk sekolah. Kenaikan harga bukan hanya terjadi pada telur dan juga daging ayam, Saudara. Harga daging sapi di Pasar Sampangan, Kota Semarang, Jawa Tengah juga naik sejak 1 bulan terakhir. Daging sapi untuk rendang yang semula dijual seharga Rp130.000, kini menjadi Rp140.000 per kilogram. Daging untuk rawon naik dari Rp120.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Sedangkan khas dalam yang sebelumnya Rp140.000 kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan terjadi karena pasokan sapi lokal maupun impor sulit untuk didapat, sehingga stok daging pun terbatas. Pedagang mengeluhkan penurunan omset hingga 50% karena banyak pembeli mengurangi jumlah pembelian mereka. Kan katanya langka, jadinya ibu dapat stok itu juga terbatas atau gimana? Terbatas, Mbak. Terbatas. Biasanya bisa dapat berapa kilo, sekarang cuma berapa kilo? Apa ya? Ya kadang-kadang ya 20, kadang 25. Sekarang ya paling ya 15, 13 gitu. Ngaruh banget ya, Bu ya. Padahal kalau permintaannya pembeli gimana, Bu? Masih banyak atau jadi berkurang karena harganya ya, mahal? Berkurang, Mbak, soalnya harganya naik, Mbak. Jadi yang beli ya malah tidak ada, jarang sekarang yang beli daging. Kemenaker mencatat lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK pada semester 1 2026. Jawa Barat jadi provinsi dengan angka PHK terbanyak. Publikasi terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada semester 1 tahun 2026 sebanyak 32.389 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. 20,77% atau lebih dari 6.727 diantaranya adalah berasal dari Jawa Barat. Sementara DKI Jakarta menempati posisi keempat dengan angka PHK tertinggi sebanyak 2.436 pekerja. Sebagai catatan, Saudara, tenaga kerja yang mengundurkan diri atau pensiun dan meninggal dunia tidak termasuk dalam perhitungan ini. Kondisi tak terduga seperti kehilangan pendapatan tentu membuat kebingungan. Salah satunya adalah bagaimana cara mengatur keuangan selagi mencari pekerjaan yang baru. Kompas Bisnis pagi ini akan bertanya bersama dengan Mike Rini Sutikdo, profesional perencana keuangan yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mbak Mike, apa kabar? Mbak Mike, tampaknya masih di mute. Boleh tolong dibuka terlebih dahulu?
pagi, Nanda. Baik, Mbak Mika. Mbak Mika, kita langsung saja ke pertanyaan ya. Di tengah kondisi tadi kita sudah menyinggung ya bahwa ekonomi harga bahan pokok naik, ditambah juga saat ini dengan angka PHK mencapai 32.000, tentu tiba-tiba kehilangan pendapatan rutin akan menimbulkan kebingungan. Nah, langkah apa dalam 7 hari pertama yang perlu dilakukan? Ya, kita kalau kehilangan pendapatan berarti harus mulai mengevaluasi atau melakukan, istilah saya itu mapping ya. Kita melihat kekuatan dana kita, kekuatan keuangan kita untuk bisa bertahan ketika kita menghadapi risiko kehilangan pendapatan ini sampai sejauh mana. Area-area yang harus kita periksa adalah yang pertama itu kita punya dana liquid itu atau tabungan yang langsung dapat kita gunakan segera itu seberapa banyak ya. Nah, ini mungkin Anda harus melihat kita punya apa saja, artinya harta kita itu apa saja yang bisa digunakan untuk kita bisa bertahan hidup, mulai dari tabungannya berapa, itu harus diperiksa. Mungkin kita punya deposito atau mungkin kita punya harta berupa emas ya. Nah, kalau harta yang berupa misalnya tanah atau rumah atau kendaraan ya, itu tidak bisa kita gunakan langsung atau kita cairkan langsung untuk supaya kita bisa bertahan hidup. Area yang selanjutnya ya dalam 7 hari yang harus kita periksa adalah kewajiban kita ini di mana saja. Karena kalau kita punya kewajiban seperti hutang ya, itu tidak bisa kita tunda, tetap harus kita bayar begitu ya. Nah, itu memerlukan kita untuk mampu mengalokasikan dari dana yang ada agar kita bisa tetap menjalankan kewajiban kita. Area yang berikutnya tentunya kita harus perhitungkan kita punya biaya hidup itu berapa yang tetap bisa kita bayar dari aset atau dari tabungan kita yang ada tadi. Nah, kombinasi dari ketiganya ini akan membuat kita memiliki pegangan, memiliki panduan, memiliki informasi apa yang harus kita lakukan dengan dana yang ada untuk bisa bertahan hidup sampai penghasilan kita normal kembali. Oke, artinya butuh pos-pos itu tadi dengan prioritas mana yang paling harus dilakukan lebih dulu. Apalagi misalkan masyarakat mempunyai utang dulu yang harus dibayar. Nah, Mbak Mika begini, kebutuhan pangan, listrik, BBM, sekolah, kesehatan apalagi adalah pengeluaran yang sulit untuk ditekankan, Mbak. Apalagi kalau seseorang yang kehilangan pendapatan, ini juga sudah ngirit sebenarnya. Nah, secara realistis Mbak Mika, bagi kelas pekerja, apalagi sih yang perlu diatur kalau semuanya sudah ditekan? Ya, kalau kita lagi kehilangan pendapatan, berarti kan kita memang harus mengubah kita punya pola pengeluaran kita ya. Siapapun dia, apakah dia tadinya gajinya besar atau gajinya kecil ya. Kalau kita kehilangan pendapatan berarti pola pengeluaran itu harus diatur ulang. Ketika kita kehilangan pendapatan, kehidupan kita tidak berhenti. Berbagai biaya hidup mesti kita tetap harus kita penuhi. Nah, karena itu di sini kita butuh pengendalian dari pengeluaran kita. Yang pertama itu tujuannya adalah agar kita tetap bisa memanfaatkan dana yang ada ini untuk berbagai kebutuhan kita. Nah, karena itu kita harus tadi sudah mengetahui kita punya aset berapa dulu ya, kita punya tabungan berapa untuk bisa bertahan hidup. Lalu kita atur ulang, kita hitung lagi kita punya kebutuhan atau pengeluaran sehari-hari kita bulanannya itu berapa. Nah, tentunya dengan kita kehilangan pendapatan, pengeluaran kita tidak bisa lagi sebesar itu. Pengeluaran kita itu harus dikurangi ini tentu kita harus melihat pengeluarannya apa saja sih kita tiap bulan. Kalau listrik, kemudian air, mungkin itu akan sangat sulit dikurangi. Artinya ada pengeluaran-pengeluaran prioritas yang akan sangat sulit dikurangi sehingga mungkin itu tidak bisa dikurangi. Tetapi ada, saya kira pengeluaran-pengeluaran lain yang tentunya bisa kita hemat. Contohnya jajannya, kemudian mungkin jalan-jalannya. Ya, kita harus bisa membedakan antara pengeluaran yang prioritas dan yang tidak prioritas sehingga yang betul-betul kita danai, yang betul-betul kita bayar adalah yang prioritas saja. Oke. Nah, selain tadi kebutuhan sehari-hari yang sudah Mbak Mika singgung begitu ya, kan biasanya pekerja juga memiliki beban lain seperti utang ataupun juga cicilan. Nah, dalam kondisi yang tidak produktif Mbak Mika, bagaimana cara untuk merestrukturisasi KPR dan apa juga risikonya ke depan?
pada saat kita kehilangan penghasilan ya, kita tetap punya, ketika kita masih punya kewajiban, dan kewajiban itu tidak bisa kita hentikan. Berarti yang pertama harus kita lakukan adalah kita lihat dari kita punya tabungan tadi ya, itu harus dialokasikan untuk pembayaran kewajiban kita ya, pembayaran cicilan hutang kita. Kalau itu tidak cukup, berarti kita juga harus lakukan langkah yang kedua. Saya sarankan untuk kita bicara atau negosiasi ulang, ya. Kita berkunjung kepada bank tempat kita berhutang atau kreditur, orang yang memberikan kita pinjaman, untuk menginformasikan kondisi kita, ya, supaya ada titik temu di tengah. Karena kondisi kita tidak punya penghasilan ini, kita berusaha untuk mencari penghasilan pengganti, tetapi tidak bisa kita tentukan waktunya, begitu. Yang menjadi kendala biasanya, saya penghasilan normal kembali ini berapa lama ya bisa saya usahakan, apakah 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi penghasilan kita sudah normal kembali, itu yang sangat sulit untuk bisa dipastikan. Sehingga informasi atau komunikasi kepada bank atau kepada kreditur kita itu sangat penting, kita lakukan inisiatif terlebih dahulu. Komunikasi itu nanti akan memberikan kita gambaran bahwa kita sebagai debitur atau yang memiliki kewajiban tetap memiliki niat baik untuk membayar kewajiban kita, namun kita perlu bantuan atau perlu waktu untuk pengembaliannya. Oke, dapat dipahami. Nah, berarti kita akan beralih ke yang salah satu menjadi sorotan adalah kondisi PHK. Biasanya pekerja akan mendapatkan pesangon ya. Nah, bagaimana cara untuk mengolah pesangon itu agar bisa bertahan hidup ke depannya sampai mendapatkan pekerjaan lagi? Tapi tahan dulu jawabannya Mbak Mika, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kembali lagi di Kompas Bisnis, Saudara, masih bersama kami Mika Rini Sutikno, profesional perencana keuangan. Mbak Mika, kembali lagi perbincangan kami yang sempat terpotong, tentunya kita membahas mengenai kondisi PHK. Biasanya pekerja yang di PHK kan mendapatkan pesangon. Lalu bagaimana dari sudut pandang Mbak Mika cara menghitung masa bertahan hidup lewat pesangon ini sampai mendapatkan pekerjaan yang baru, Mbak Mika? Kita hitung terlebih dahulu, kita punya pengeluaran rata-rata bulanan itu berapa ya. Jadi itu bisa kita teliti sebenarnya dari mungkin print out buku tabungan kita. Biasanya kan kalau berbagai pembelanjaan kita sekarang kita menggunakan, salah satunya menggunakan kris ya. Itu bisa dilacak dari situ ya. Nah, cara lain mengukurnya juga mungkin dari gaji kita biasanya bagaimana nih ketika kita terima penghasilan, apakah 100% kemudian habis untuk berbagai pengeluaran rumah tangga. Nah, berarti kita sudah punya informasi berupa total dari pengeluaran bulanan kita itu berapa. Nah, itu bisa menjadi acuan buat kita untuk menggunakan dana pesangon ini dengan maksimal. Nah, tentunya sekali lagi, ketika kita mengalami PHK, ya, kita berarti tidak bisa memiliki gaya hidup seperti sebelumnya. Kalau gaya hidup sebelumnya kita menghabiskan misalnya 100% dari gaji kita. Nah, ketika kita tidak punya gaji, kita tidak lagi punya kemampuan untuk bisa membayar pengeluaran sebesar 1 kali gaji kita itu tadi. Nah, sehingga kalau saya rekomendasi ya, Anda sedapat mungkin dapat memotong 50% dari pengeluaran bulanan Anda. Itu kalau bisa ya. Setidaknya itu adalah pengeluaran kita tentunya tidak boleh seperti yang sebelumnya. Nah, untuk bisa kita memaksimalkan dana pesangon kita, berarti kan kita harus memakai, istilah saya itu survival mode lah gitu. Jadi dana pensiun ini harus bisa bertahan kan selama mungkin, maksudnya seperti itu. Karena kita punya penghasilan pengganti itu belum bisa kita tentukan kapan gitu akan terjadinya, tetapi akan kita usahakan ya. Sehingga dengan memotong pengeluaran kita ya, paling ideal itu mungkin bisa setengahnya. Kalau tidak setengahnya mungkin 60%-nya atau 70%-nya. Dana pesangon yang mungkin bisa jadi 3 kali gaji atau 6 kali gaji atau berapapun itu ya, itu bisa kita gunakan sampai kita
mendapatkan penghasilan kembali ya. Nah, ini tentunya harus pas gitu. Kalau kita punya begini, kalau kita targetkan dalam 6 bulan berarti kita harus punya penghasilan pengganti. Dana pesangon itu berarti harus mampu menghidupi kita selama 6 bulan. Menghidupi ini termasuk berbagai pengeluaran biaya hidup dan terutama kewajiban itu tadi. Oke, berarti dana darurat minimal 50% dari dana pesangon yang didapat begitu ya Mbak Mike? Ya, dana darurat. Bukan, maksud saya biaya pengeluaran kita harus kita potong. Karena kita kan tidak punya penghasilan lagi. Yang sekarang menjadi sumber kita adalah dana pesangon kita. Nah, dana pesangon ini harus selama mungkin bisa kita gunakan untuk bertahan hidup. Caranya adalah dengan kita menghemat pengeluaran kita. Sehingga dana pesangon ini kita bisa pakai lebih lama. Saran saya kalau bisa memang pengeluaran bulanan kita itu kita bisa potong sampai setengahnya sehingga dana pesangon itu bisa lebih lama kita gunakan. Oke, tapi kan ini berbeda mungkin dengan pengeluaran untuk di level pekerja yang sudah berkeluarga, Mbak Mike. Angka pesangon kan pasti terbatas. Nah, kapan waktu yang tepat untuk memulai mencarikan aset? Misalkan pekerja ini punya mobil atau juga emas yang dimiliki. Nah, di mana antara dua hal ini mana yang lebih dulu untuk dicairkan? Tunggu dulu, yang namanya kendaraan, mobil itu kan digunakan kita untuk produktif ya. Kalau kita jual langsung ya, kalau kita jual langsung kita harus memikirkan untuk kita aktivitas produktif kita yang tujuannya untuk mencari penghasilan itu bisa di cover dari mana gitu. Kalau kita terbiasa, apalagi karakteristik pekerjaan kita itu mobile gitu ya, kita harus ke sana kemari ya. Nah itu jangan langsung buru-buru mencarikan aset terlebih dahulu. Lebih baik menurut saya begini. Pada saat kita kehilangan penghasilan berarti kan kita butuh bantuan dong. Kalau kita butuh bantuan berarti kita harus mencari ini. Selain tadi dana pesangon, kita adakah bantuan pemerintah yang bisa kita gunakan untuk mensupport kita pada saat kita dalam masa kehilangan pendapatan ini ya? Adakah bantuan langsung tunai, ini kan pekerja dari berbagai level ya, ataukah mungkin bantuan begini, kita bisa minta tolong dari keluarga kita terdekat gitu. Contoh misalnya saat ini kita belum memiliki rumah, kita kena PHK ya, kita tidak mampu untuk membayar cicilan, kita tidak mampu untuk membayar sewa rumah. Mungkin kita ketika kita tidak mampu membayar sewa rumah, kita bisa bantuan misalnya kembali ke rumah mertua misalnya, atau menumpang sementara, atau di rumah saudara, atau kita mungkin mencari kontrakan rumah yang lebih murah seperti itu. Jadi jangan buru-buru langsung mencairkan berbagai aset kita, apalagi kalau aset tersebut digunakan untuk membuat kita produktif mencari penghasilan pengganti. Betul. Oke, saya garis bawah itu. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya di tengah kondisi yang dialami tadi. Nah, berarti kalau dari Mbak Mike, mungkin ada saran nggak bagi seseorang yang memang mendapatkan pesangon dan ingin menggunakan pesangon itu untuk membangun usaha kecil? Nah, bagaimana membagi risikonya? Itu bagus sekali. Jadi mindsetnya memang ketika kita kehilangan pendapatan, fokus kita adalah satu bertahan hidup dan kemudian mencari penghasilan pengganti. Itu harus segera cepat dilaksanakan ya. Nomor satu berarti kita harus melakukan penghematan, pengendalian pengeluaran maksud saya. Nah, pengendalian pengeluaran tadi kita sudah ceritakan ya. Pengendalian pengeluaran ini terutama agar penghasilan kita, dana pesangon kita itu tidak cepat habis. Makanya saya sarankan potong langsung berbagai pengeluaran kita menjadi, pengeluaran bulanan kita menjadi setengahnya ya, diusahakan sampai ke sana ya. Sehingga dana pesangon itu bisa kita alokasikan buat apa? Supaya tidak habis biaya hidup, kita gunakan untuk membantu kita mendapatkan penghasilan pengganti. Contoh kita membuka usaha sampingan, membuka usaha yang bisa kita dengan modal kecil yang kita bisa lakukan dari rumah dengan menggunakan apa yang ada. Kita target dalam 6 bulan kita berikhtiar 100% dengan menggunakan apa yang ada. Kita membuka usaha dari rumah sehingga target kita untuk mendapatkan penghasilan kembali tercapai dari modal dana pesangon tadi. Oke. Nah, kita melihat dari sudut pandang lain, Mbak Mike, semisal mungkin pekerja ini terkena PHK dan kemudian mendapatkan tawaran baru. Nah, kapan kita menentukan standar atau bagaimana caranya atau melihat batasan waktu? Kapan seseorang harus mulai menerima pekerjaan dengan gaji yang mungkin di bawah standar dari pekerjaan sebelumnya demi menjaga tadi cash flow tetap lancar? Namanya juga survival ya, bertahan hidup ya. Namanya juga bertahan hidup ya, sehingga saya kira begini,
ada yang disebut mungkin batu loncatan lah gitu. Ya, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan ya. Karena pekerjaan saat ini juga tidak mudah gitu kita dapatkan gitu sesuai dengan yang kita mau ya. Nah, menurut saya mungkin kita jangan bergantung dari rencana A ya, rencana A saja gitu. Satu-satunya kita harus dapat gaji baru, kita harus dapat pekerjaan baru ya. Itu kita laksanakan, tetapi kita juga mesti punya rencana B, rencana C, maksud saya begitu ya. Jadi ikhtiar untuk mendapatkan pekerjaan kembali ya itu dilakukan walaupun gajinya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, tetapi yang penting kita mendapatkan penghasilan terlebih dahulu, mendapatkan sumber penghasilan kembali sambil kita rintis. Sebenarnya kita punya sumber penghasilan dari tempat lain. Contohnya tadi kita membuka usaha sendiri yang bisa kita lakukan dari rumah dengan modal seadanya yang kita kerjasama dengan pasangan kita ya. Nah, itu adalah setidaknya 2 rencana A dan B yang mesti kita lakukan, sehingga mudah-mudahan dengan kombinasi keduanya kita walaupun gaji dari pekerjaan utamanya itu mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kita, itu tetap bisa membuat kita bertahan hidup. Sekali lagi ini pun juga harus dikombinasikan dengan kemampuan kita untuk melakukan penghematan biaya-biaya hidup kita. Oke. Mbak, kalau misalkan kita melihat kondisi di masyarakat di kondisi lain ya, mungkin ada pekerja yang memang terkena PHK tapi tidak mempunyai aset ataupun tabungan. Katakanlah salah satunya mungkin sandwich generation, banyak pekerja kelas menengah yang akhirnya pun mendesak mereka untuk menggunakan pinjol ataupun pay later hanya untuk bisa menutupi kebutuhan dapur harian. Ada alternatif solusi nggak Mbak Mika untuk seseorang yang mungkin terjerat pinjol di kondisi seperti ini? Oke. Saran saya saat Anda kena PHK ya, Anda tidak mengambil pinjol, pay letter atau berbagai pinjaman sejenis itu untuk membiayai biaya hidup Anda. Biaya hidup ini termasuk misalnya makanan, listrik, begitu ya, transportasi gitu, biaya hidup yang dasar. Sangat tidak disarankan, itu hanya akan membawa Anda ke dalam jerat masalah ya. Nah, pada saat Anda kehilangan penghasilan itu Anda tidak punya kemampuan untuk mengambil pinjaman baru. Kalau pinjaman yang sebelumnya tentunya harus Anda selesaikan dari dana pesangon, maaf ya, dana pesangon yang Anda terima. Yang hutangnya sudah berjalan tentunya harus tetap dilunasi. Tetapi mengambil hutangan baru sangat tidak disarankan karena hanya akan membawa Anda ke dalam masalah berikutnya. Sekali lagi, ketika kita tidak memiliki pendapatan berarti kita itu butuh bantuan. Mengakui bahwa kita butuh bantuan itu adalah salah satu jalan keluar. Kita bisa, tadi contohnya, kita sewa rumah karena belum punya rumah. Ketika kita nggak punya penghasilan berarti nggak punya kemampuan untuk sewa rumah lagi, kita mungkin bisa minta bantuan saudara kita untuk sementara waktu, kan tidak selamanya ya. Nah, untuk itu berarti kita harus atur strategi tadi. Kalau awalnya adalah dengan mengakui bahwa kita butuh bantuan terlebih dahulu. Butuh bantuan bisa jadi begini, kita list, kita daftar bantuan-bantuan apa saja yang bisa kita gunakan. Apakah bantuan pemerintah, apakah bantuan dari keluarga ya. Nah, itu pada saat kita masa survival, itulah yang harus kita lakukan. Tidak kemudian panik, latah, kemudian mengambil pinjaman yang mana akan membawa Anda ke dalam masalah berikutnya. Dan juga tidak panik, sekali lagi, langsung buru-buru mencairkan aset, padahal kita masih mampu untuk mengurangi berbagai biaya-biaya hidup, sehingga sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan terlebih dahulu sumber-sumber yang kita miliki sendiri itu apa sebelum kita menggunakan fasilitas. Jangan langsung buru-buru kita menggunakan fasilitas pinjaman padahal kita sebenarnya tidak ada kemampuan untuk itu. Oke, artinya harus berpikir jernih terlebih dahulu ya, begitu Mbak Mika, kemudian melisting apa saja bantuan-bantuan yang mungkin bisa saja menjadi dana dari situ begitu. Nah, kita kembali ke hitungan Mbak, jika pesangon pekerja yang terkena PHK katakanlah hanya cukup untuk bertahan 2-3 bulan. Apa tindakan konkret? Kita berbicara pekan demi pekannya yang harus mereka ambil sejak hari pertama di PHK. Kalau kita punya pesangon hanya 2-3 bulan, mulai nih suami, istri atau siapapun dia ya, itu harus begini. Kalau 2-3 bulan itu waktu yang sangat pendek ya. Waktu yang sangat pendek berarti kita harus lihat terlebih dahulu, kembali lagi,
selain dana pesangon, kita punya dana tabungan atau uang yang setingkat ya, atau yang jenisnya sama dengan uang tunai. Itu apa? Apakah kita punya tabungan, deposito, atau emas yang bisa membantu kita sementara waktu ya untuk bisa bertahan lebih dari 3 bulan, karena umumnya mendapatkan penghasilan itu prosesnya mungkin bisa jadi 6 sampai 12 bulan ya. Itu. Kemudian kita lihat juga kewajiban kita ini udah apa aja. Kita punya cicilan hutang di mana aja. Itu kan nggak bisa berhenti. Itu harus dialokasikan dari dana pesangon kita yang tadi cuma bisa bertahan 2 sampai 3 bulan tadi ya. Nah, karena itu berarti yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan penghematan ya. Itu kan udah berjalan secara sistematik. Kita punya kekuatan dananya untuk bertahan selain dana pesangon itu apa saja, lalu dibantu dengan kita punya kemauan untuk mengendalikan pengeluaran kita. Kalau kita sedang kehilangan penghasilan, berarti biaya hidup kita tidak boleh dan tidak bisa sama dengan pada saat kita punya penghasilan. Itu intinya bertahan dengan menggunakan dana pesangon lebih lama supaya memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan penghasilan pengganti yang mana juga dialokasikan dari dana pesangon tadi. Baik, saya tangkap pesan yang disampaikan Mbak Mika. Tentu ini bukan hanya untuk para pekerja saja dan juga sebagai bentuk antisipasi, tapi ini juga sebagai sentilan mungkin untuk pemerintah pusat melihat bagaimana kondisi masyarakatnya saat ini. Terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama kami di Kompas Bisnis. Mika Rini Sutikno, profesional perencana keuangan. Selamat pagi Mbak, sehat selalu. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali dengan informasi ledakan terjadi di sebuah rumah 3 lantai di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. 1 orang meninggal, sejumlah orang terluka, 2 orang masih terjebak reruntuhan. Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah 3 lantai rusak parah, sejumlah orang terluka. Kuatnya ledakan membuat bangunan rumah hancur dan juga roboh. Sejumlah alat berat dikerahkan mengevakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan. Informasi yang kami dapatkan pada Selasa pagi diduga masih ada 2 orang yang terjebak di reruntuhan bangunan. Sementara 2 orang lainnya berhasil dievakuasi, 1 orang ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, warga Kompleks Grand Polonia, Kota Medan dikejutkan ledakan keras yang terjadi di sebuah rumah. Bangunan hancur roboh akibat ledakan yang juga menimpa mobil yang terparkir. Polisi bilang dari investigasi awal diduga ledakan terjadi karena pipa gas tanam di dalam rumah yang bocor. Informasi pada Selasa pagi, 2 orang masih terjebak di balik reruntuhan. Ledakan juga membuat 6 rumah di sekitar lokasi rusak. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 1 alat berat eskavator yang digunakan untuk pengerjaan normalisasi aliran kali tercebur di aliran kali Cakung Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Inilah ekskavator yang terjebak setelah tercebur di aliran kali Cakung Lama sejak hari Minggu. Menurut warga, ini sudah 3 kali ekskavator mengalami kecelakaan saat pengerjaan proyek normalisasi di sungai yang sama. Warga berharap ekskavator dapat segera dievakuasi karena khawatir jika musim penghujan tiba, banjir akan kembali merendam permukiman warga. Diduga sopir tidak mengenal kondisi jalan dan hanya mengandalkan aplikasi peta, sebuah truk kontainer tersangkut di atas jembatan Benteng, Kota Tangerang, Banten. Inilah kondisi truk kontainer yang tersangkut di atas jembatan Benteng atau yang lebih dikenal dengan jembatan Teletabis. Bentuk jembatan yang cekung membuat badan truk tersangkut hingga ban belakang truk terangkat.
Polisi bilang kejadian ini diduga akibat sopir yang tidak mengetahui kondisi jalan dan hanya mengandalkan aplikasi penunjuk arah. Usai tersangkut selama 5 jam, truk pun dievakuasi dengan menggunakan alat bantu forklift. Nggak menutup kemungkinan yang pertama sopir itu belum pernah lewat sini, tidak tahu jalan, dan menggunakan Google Map. Jadi akhirnya tersangkut di jembatan Teletabis. Demikian. Aksi pencurian bersenjata api terjadi di Jakarta. Seorang kurir tertembak saat berusaha menghalangi pencuri motor yang kabur dari kejaran warga. Dipergoki penjaga indekos, 2 pencuri yang hendak menggasak motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur seketika kabur menggunakan sepeda motor. Teriakan penjaga kos memancing warga untuk mengejar pelaku. Salah satu pelaku diduga sempat mengacungkan senjata api. Mendengar teriakan warga, seorang kurir mencoba menghadang pelaku. Namun saat berupaya menghadang, korban ditembak pelaku hingga tersungkur. Dari gang sana itu sudah diteriakin maling itu, jadi dia langsung mungkin ngebut ya kenceng gitu. Orang yang parkir sini mungkin dia denger langsung ngomong halang, cuma kan dia langsung tabrak gitu. Langsung kenceng aja dia udah. Dan langsung megangin kaki itu. Saya lihat kalau di rekaman seperti itu sih. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara korban harus mendapat penanganan medis di rumah sakit. Saat ini pihak dari Polsek Matraman dibantu dari Polres Metro Jakarta Timur terus mencari pelaku pencurian dengan kekerasan dalam penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan saat ini masih kondusif dan sudah dimintai keterangan oleh para penyidiknya. Polisi kini tengah memburu keberadaan pelaku. Stefanus Wangge, Kompas TV, Jakarta. Jangan kemana-mana, saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Seekor burung unta berlarian di Jalan Ranca Bolang, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Rupanya burung unta itu adalah peliharaan yang lepas dari kandangnya. Pemandangan tak biasa terjadi di daerah Ranca Bolang, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Warga dikejutkan dengan kemunculan burung unta yang berlarian di hiruk-pikuk jalanan kota di pagi hari. Kehadiran burung unta yang berusia 1 tahun di jalan raya ini mengundang perhatian warga dan juga pengendara. Usut punya usut, burung unta diduga kabur dari kandangnya akibat suara bising kendaraan dan sirine ambulans. Petugas Babinsa dan Babin Kamtipnas Kecamatan Batu Nunggal bersama dengan pemiliknya menangkap dan mengembalikan burung unta ke kandangnya. Ya, ini kalau ada ambulan gitu ya, ada motor yang bising itu pasti dia akan lari-lari, akan kaget. Nah mungkin tadi pagi pas saya nganter anak gitu ya, mungkin ada yang pagi-pagi suara besar. Ini juga tadi udah dengan Pak RT gitu ya, Pak RT. Kalau saya klarifikasi, kalau memang ini mengganggu, ya akan saya pulangin ke dulu saya penjualnya. Tapi kata Pak Lurah, nanti ya udah nunggu urus Pak Lurah kalau memang boleh pelihara dengan standar kandang seperti apa. Demikian Sapa Indonesia Pagi hari ini, informasi dari burung unta yang kabur di Bandung tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.